Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut acara yang cukup penting, yaitu Baitul Arqam di Stikes ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Materi atau topik kita pada saat ini berkaitan dengan pemantapan ibadah makhduh. Ibadah makhduh. Jadi ibadah itu ada dua ya. Ada ibadah makhduh, ada ibadah ghairu makhduh. Kalau ibadah makhduh itu kaifiyah atau tata caranya itu sudah dijelaskan. Tapi kalau ghairu makhduh itu sesuatu yang sebenarnya hukum asalnya mubah, tetapi kita niatkan apa? Ibadah. Jadi ibadah itu ada dua ya, ibadah makhduh sama ghairu makhduh. Ibadah makhduh ibadah yang spesifik atau khusus. Kalau ibadah ghairu makhduh ibadah umum. Berarti kalau tadi materinya berkaitan dengan pemantapan ibadah makhduh, berarti ada kaifiyah atau tata cara tertentu. Contoh ibadah makhduh apa? Salat. Salat itu harus mencontoh Nabi atau boleh bikin kreasi dan inovasi sendiri? Mencontoh Nabi. Kenapa? Kenapa salat harus mencontoh Nabi? Ya karena salat ibadah makhduh dan Nabi bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu, salatlah kamu sekalian, kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku, usolli, yaitu praktek sholat. Berarti sholat itu ibadah makhduh. Oleh sebab itu dalam sholat kita harus mengikuti contohnya dari Nabi. Tidak boleh sholat dengan gaya sendiri. Oke ya, itu contoh ibadah makhduh. Tapi topik kita itu nanti kita akan mengkaji tiga ibadah. Tiga apa? Ibadah. Toharoh dan sholat. Toharoh dan apa? Sholat. Toharoh itu apa? Bersuci. Nanti kita akan mengkaji tentang wudhu. Kemudian yang kedua apa? Tayamum. Kemudian yang terakhir sholat. Nah itu. Tiga itu ya. Wudhu, tayamum, dan sholat. Wudhu itu medianya apa? Air. Tapi kalau misalnya kita tidak menemukan air, ada air tapi kita tidak bisa memakai. Ada air tapi kita nggak bisa memakai. Apa? Misalnya kita sakit. Kalau kita pakai air akan apa? Akan menambah sakit kita atau akan apa? Menghambat kesembuhannya. Kita pakai apa? Pakai apa? Pakai debu. Untuk apa? Tayamum. Berarti kalau wudhu medianya apa? Air. Kalau tayamum debu. Oke. Kita awali yang pertama, tuntunan wudhu menurut tarjih Muhammadiyah. Ya, biar tadi kata ketua Stikes biar jenengan tahu inilah Muhammadiyah. Maksudnya Muhammadiyah tidak menakutkan seperti yang dibayangkan ya. Muhammadiyah tetap pedomannya apa? Quran dan As-Sunnah.
Kita bicara tentang wudu. Yang pertama, dalil itu atau sumber hukum dalam Islam itu apa? Mas atau Mbak? Sumber hukum dalam Islam. Sumber ajaran agama Islam itu apa? Yuk, apa Mbak? Al-Quran. Kok gak semangat tuh? Apa? Al-Quran. Yang kedua, hadis atau sunnah. Sehingga kita awali dari tata cara wudhu menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan atau enggak tata cara wudhu? Ya. Bagaimana penjelasannya? Itu. Nah, kita lihat bagaimana keterangan Al-Quran tentang kaifiyah atau tata cara apa? Wudhu. Dalilnya bisa kita temukan di surah Al-Maidah ayat 6. Ini jenengan catat ya. Catat ya. Ayat berapa? 6. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau engkau mau mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah kamu. Berarti basuh muka ini supaya kita melakukan apa? Wudu. Nah sekarang wudu itu kita lakukan ketika kita mau sholat atau ketika kita berhadas? Mau sholat. Ada yang jawab berhadas. Wudu itu kita lakukan ketika kita mau sholat atau kita sedang berhadas. Hadas itu contohnya apa? Hal yang menyebabkan kita hadas. Kencing, apalagi? Kentut, baunya aja sampai sini. Kemudian apa lagi? Buang air besar itu. Itu orang yang berhadas. Itu apa? Orang yang berhadas atau disebut muhdis ya. Nah sekarang pertanyaannya, Mas atau Mbak, pertanyaannya penting ini. Wudu itu kita lakukan ketika kita mau sholat atau kita sedang berhadas? Hah? Ya, yang laki-laki jawabnya apa? Dua-duanya. Yang perempuan jawabnya apa? Berhadas. Berarti ketika kita berhadas, kita melakukan wudu. Capek atau enggak? Habis kentut langsung wudu. Habis buang air kecil wudu. Habis buang air besar wudu. Capek atau enggak? Enggak. Nah sekarang wudu. Punya wudu? Oh enggak percaya. Ada yang jawab wudu itu kita lakukan ketika mau sholat gak tadi? Ada yang jawab? Hah? Kalau jenengan jawab wudu itu mau sholat, berarti ketika kita nanti mau sholat apa? Zuhur. Sholat zuhur itu ada sholat sunnah ba'diyah, qobliyah atau enggak? Ada. Berarti setiap sholat jenengan wudu. Oh mau sholat zuhur, berarti sholat sunnah sebelum zuhur namanya apa? Apa? Qobliyah, berarti wudu. Setelah itu mau sholat zuhur, wudu lagi. Setelah itu apa? Ba'diyah, wudu lagi. Tadi kan katanya wudu kita lakukan ketika kita mau sholat. Capek atau enggak? Capek. Berarti kalau wudu karena kita berhadas, setiap hadas wudu capek. Ketika kita wudu lakukan ketika kita mau sholat, setiap mau sholat harus wudu capek. Lah yang betul bagaimana? Ya, ketika berhadas ya terus. Ketika kita mau sholat dan kebetulan ini catat ya. Ayo Mas. Ketika kita apa? Mau sholat dan kebetulan kita sedang berhadas. Berarti kalau kita mau sholat kita belum berhadas, boleh sholat tanpa wudu. Tapi kalau kita berhadas tapi belum mau sholat, jenengan belum disyaratkan untuk berwudu. Kayak jenengan ini rata-rata kan berhadas tadi, ya kan?
Kan tidak disyaratkan langsung berwudu. Nanti kalau mau sholat baru wudu. Oke, bisa dipahami ya? Berarti wudu itu kita lakukan ketika apa? Ya, ketika kita mau sholat dan kebetulan kita sedang berhadas. Oke, jelas ya? Nah, tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah mukamu. Berarti yang pertama Al-Qur'an bilang apa? Orang mau berwudu itu suruh membasuh apa? Muka. Muka itu yang mana? Muka itu secara vertikal, secara apa? Vertikal dari tempat tempat tumbuhnya rambut bagian atas sampai dagu. Kalau horizontal ke samping dari daun telinga ini ke kanan ke kiri ini ya. Itu yang disebut apa? Muka. Kalau orang buta gimana wudunya? Yang atas itu masuk muka enggak? Buta. Ada yang buta di sini? Enggak ada ya. Kalau orang buta, anggota wudunya membasuh mukanya gimana? Berarti cukup batasan tempat tumbuhnya rambut, meskipun tidak ada rambutnya. Oke, jelas ya? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai siku. Ini anggota wudu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Wajah. Yang kedua tangan, tapi dijelaskan sampai siku. Tapi sikunya dibasuh atau enggak? Ikut dibasuh atau enggak? Ikut. Berarti sikunya tetap ikut dibasuh. Makanya sebagian terjemah mengatakan ilal marafiq itu beserta siku. Maksudnya sikunya itu juga dibasuh. Berarti yang kedua anggota wudu apa? Tangan, muka dan tangan dibasuh. Wamsahu biru'usikum, wamsahu dan usapkanlah kamu sekalian biru'usikum, kepalamu. Tadi yang pertama membasuh, yang kedua mengusap. Apa bedanya? Kalau membasuh gimana? Kalau membasuh ada airnya. Kalau mengusap? Oh gitu. Nah, ada yang bisa menyimpulkan sudah betul. Ada yang bisa menyimpulkan dengan bahasa yang enak? Ya, jawabannya sudah betul tadi. Kalau membasuh airnya bagaimana? Itu. Kalau membasuh airnya mengalir. Kalau mengusap airnya tidak mengalir, ya betul. Kalau mengusap cukup membasahi, tidak harus air itu mengalir. Itu bedanya mengusap dengan membasuh. Yang dibasuh tadi apa? Muka, tangan. Kalau kepala diusap. Berarti airnya perlu untuk ngalir enggak? Enggak itu. Terus wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai kedua mata kaki. Ini juga dibasuh. Berarti kedua mata kaki itu ikut dibasuh. Ikut dibasuh. Dari ayat ini, Mbak atau Mas, anggota wudu dalam Al-Quran yang pertama apa? Tangan, berarti tangan. Terus yang kedua mulut. Tangan. Terus anggota wudhu yang dari ayat yang kita baca ini apa? Wajah. Terus tangan. Terus kepala. Terus kaki. Lah itu loh jawaban yang bagus itu. Kalau yang diusap berapa? Satu apa? Yang dibasuh berapa? 3. Berarti dari ayat ini anggota wudhu itu berapa? 4. Yang pertama muka, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat apa? Kaki.
Yang 3 dibasuh yaitu muka, tangan dan kaki. 1 diusap yaitu kepala. Inilah yang disebut rukun wudu. Rukun itu apa? Rukun itu apa? Rukun apa? Rukun itu sesuatu yang wajib dilakukan tetapi di dalam ibadah. Ini coba didengarkan. Rukun itu apa? Wajib dilakukan. Kalau ditinggal berarti ibadahnya sah atau enggak? Tapi tempatnya di dalam ibadah. Kita membasuh muka, kita sudah melakukan ibadah atau belum? Sudah. Mengusap kepala? Sudah. Tapi kalau syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang harus dilakukan tapi di luar apa? Di luar ibadah. Contoh syarat sahnya sholat apa? Misalnya apa? Menghadap kiblat, menutup aurat. Jenengan menghadap kiblat dan menutup aurat setelah sholat atau sebelum sholat? Atau di dalam sholat? Sebelum sholat. Ada enggak di sini mahasiswa atau mahasiswi sholatnya Allahu Akbar baru cari kiblat? Ada enggak? Enggak ada. Berarti cari kiblat dulu. Kiblatnya mana? Gitu. Baru Allahu Akbar. Ada enggak di sini yang sholatnya belum nutup aurat setelah Allahu Akbar baru cari kain? Ada? Enggak ada. Karena apa? Karena itu syarat. Berarti bedanya rukun dengan syarat apa? Rukun di dalam, syarat di luar. Persamaannya apa? Sama-sama wajib dilakukan. Oke, jelas ya? Harus paham loh. Oke. Jelas ya? Berarti dalam ayat ini rukun wudu apa tadi? Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan membasuh kaki. Berarti kalau jenengan wudu tanpa melakukan ini, wudunya sah atau enggak? Tidak sah. Oke. Berikutnya, wudu menurut hadis. Menurut apa? Hadis. Kalau wudu Al-Quran itu masih mujmal, masih global ya. Butuh dijelaskan oleh hadis. Kenapa? Karena Nabi itu mufassirul Quran. Nabi itu penafsir Quran, menjelaskan isi Al-Quran. Bagaimana hadis tentang wudu? Yaitu hadis Humron Maula Utsman ibn Affan. Hadis dari Humron, budaknya Utsman ibn Affan. Siapa namanya? Humron. Annahu ra'a Utsman ibn Affan. Dia pernah melihat Utsman ibn Affan da'a biwudu'in, minta apa? Wadah untuk berwudu. Fa afraqa ala yadayhi. Ia menuangkan atas kedua tangannya mini inaihi, dari wadahnya. Fa ghassalahuma thalatha marat. Dia membasuh kedua tangannya 3 kali. Berarti Utsman ibn Affan kalau mau wudu apa? Cari tempat air, oke ya? Yang ia lakukan apa? Mencuci tangannya berapa? 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya di tempat wudu. Tsumma tamadmadha, kemudian dia menghisap air ke hidung. Gitu. Wastansyaqa. Mohon maaf ya. Tsumma tamadmadha, kemudian dia berkumur. Wastansyaqa, dan menghisap air ke hidung. Wastanthara, dan itu menyemburkan air dari hidung. Berarti yang dilakukan Utsman apa? Mencuci tangan berapa kali? 3 kali. Terus apa? Berkumur-kumur. Kemudian apa? Menghisap air ke hidung. Terus menyemburkan air dari hidung. Tsumma ghassala wajhahu thalathan. Terus ia mengusap kepalanya, mengusap wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqain, dan kedua tangannya sampai kedua siku thalathan 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi, terus apa? Ia mengusap
kepalanya, tsumma ghassala kulli rijlin thalathan, kemudian membasuh setiap kaki 3 kali. Kemudian Utsman bilang, ra'aitun nabiyya yatawadda nahwa wudu'i hadza. Saya melihat Nabi itu berwudu kayak wuduku ini. Berarti kesimpulannya, Mas atau Mbak ya, dari hadis tadi ya. Yang pertama, Utsman ibn Affan ketika wudu melakukan apa? Membasuh kedua telapak tangan berapa? 3 kali. Kemudian yang kedua, berkumur, menghisap air dan menyemburkannya berapa? 3 kali. Kemudian membasuh muka 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku berapa? 3 kali. Mengusap kepala berapa? 1 kali. Tapi caranya yang bagaimana? Dari depan ke belakang, dikembalikan ke depan lagi. Kemudian membasuh kaki 3 kali. Itu ya intinya. Karena waktu kita cepat, langsung kita lihat di videonya ya, bagaimana tata cara wudhu. Coba diperhatikan ya, ini tata cara wudhu sebagaimana yang sudah kita kaji. Berarti kalau mau wudhu baca bismillah. Ini urutannya ya, meskipun tadi belum kita jelaskan karena waktu kita sangat sempit. Sambil yang poin-poin saja tadi. Berarti kalau mau wudhu baca bismillah. Bismillahnya lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini apa? Membasuh telapak tangan berapa kali? 3 kali sambil disela-sela dan digosok, gitu ya. Kayak jenengan praktek pakai hand sanitizer ya. Itu kan disela-sela sama digosok. Coba lihat gambarnya. Ya itu ya. Kelihatan semuanya kan gambarnya? Ya. Kemudian ini cara langkah yang kedua. Apa? Berkumur-kumur, menghisap air ke hidung dan menyemburkannya. Caranya bagaimana? Pakai telapak tangan saja, yang kanan. Meskipun sebagian orang pakai 2 tangan kan, tapi dalam hadis yang kita kaji itu min kaffatin wahidatin, dari 1 telapak tangan. Coba, itu yang dipakai sama simbah ini, telapak tangan yang kanan. Itu pakai air sebagian untuk berkumur, sebagian dimasukkan ke hidung. Kemudian cara menghembuskannya itu pakai jari yang kiri. Kenapa? Karena kan habis masuk hidung kan berarti sesuatu yang kotor. Ya kotor tangan kiri. Coba dilihat. Ayo. Nanti saya minta satu sini praktek ya habis ini. Dilihat kayak berapa 3 kali? 3 kali. Berarti apa? Berkumur, menghisap air ke hidung, menyemburkannya berapa? 3 kali. Oke, langkah keempat. Langkah ketiga. Membasuh seluruh muka 3 kali. Ini disebutkan dalam Al-Quran atau enggak? Enggak, membasuh muka disebutkan. Tapi 3 kalinya tidak. Berarti yang wajib membasuh muka 3 kali hukumnya sunnah. Maksudnya yang tadi disebutkan dalam Quran tadi semuanya wajib. Yang lainnya yang disebutkan dalam hadis itu sunnah. Berarti kalau membasuh muka wajib. Tapi wajibnya berapa? 1 kali. Kalau 3 kali sunnah.
Oke, coba dilihat. Nah, itu apa? Yang digosok apa nih? Belek. Itu namanya maksul makkoin. Mengusap yang tadi yang suka belelekan itu. Itu disunahkan diusap. Jangan sampai jenengan habis wudu tapi belek ijek gitu. Menunjukkan apa? Tidak diusap yang bagian samping atau tepi mata. Oke. Itu sunahnya apa? Diusap ya. Kemudian masnya kalau punya jenggot itu di sela-sela. Ada yang punya jenggot? Kalau mbaknya nggak usah menyela-nyela jenggot mbak ya. Nah, itu 3 kali, coba lihat 3 kali menyela-nyela apa? Samping mata. Kemudian jenggotnya di sela-sela. Langkah keempat, coba perhatikan ya. Langkah keempat apa? Membasuh atau mencuci tangan sampai apa? Siku. Tapi sikunya ikut dicuci atau dibasuh. Yang wajib berapa? Sekali. Kalau lebih dari 1 kali, 2 kali atau 3 kali hukumnya apa? Sunnah. Coba lihat sambil digosok dan disela-sela. Ya nanti praktek yang sini satu, yang sini satu ya. Makanya jangan sampai nggak diperhatikan. Sunnahnya kan tangan kanan dulu atau tangan kiri? Kanan. Berarti kanan dulu baru kiri. Kalau misalnya dibalik kiri dulu baru kanan, wudunya sah atau enggak? Wudunya sah tapi tidak sempurna. Berarti kanan dulu. Ya, itu membasuh tangan. Langkah kelima, coba mengusap. Berarti kalau mengusap airnya dibuang atau dibuang? Makanya tadi ngambil air terus dibuang. Oke. Kepala, coba dari muka, coba perhatikan. Kemudian ke belakang sampai tengkuk, dikembalikan ke tempat asal mula. Terus apa? Mengusap telinga. Ya. Oke. Jelas ini? Oke, berikutnya. Membasuh kedua kaki, ini langkah ke-6. Wajib atau enggak? Rukun atau enggak? Rukun. Yang wajib berapa? Sekali, yang lebih diawali dari yang kanan. Kemudian di sela-sela sambil digosok. Coba. Berarti kaki kanan dulu. Kemudian langkah ke-7. Doa setelah wudu apa? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau di Muhammadiyah cukup situ ya. Meskipun sebagian ulama misalnya di masyarakat dilanjutkan tadi. Ya, oke ya. Coba ini doa setelah wudu. Oke, jelas ya?
Oke, saya sekarang minta praktek wudhu dari sini satu, dari sini satu. Yuk, laki-laki dulu atau perempuan dulu? Lady first atau boy first? Oke, coba satu. Oke, siapa yang mau? Nggak, tunjuk yang paling pinter, ya. Jangan yang nggak pinter nanti malu-maluin loh. Oke, yuk, satu saja. Silahkan. Yang laki-laki dulu. Yuk, salah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, silahkan. Ayo. Ya, siapa? Yuk. Ya, itu ya, masnya yang baju putih depan nih. Kalau yang mau praktek. Ya, salah nggak apa-apa. Ya, berdiri. Ya, stand up. Ya, stand up. Ya, tata cara apa? Wudu. Menghadap ke sana, Mas. Ya. Berarti kalau mau wudu coba dipraktekkan. Ya, niatnya cukup di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya, membasuh telapak tangan 3 kali dengan digosok dan di sela-sela. Oke ya. Yang mbaknya diperhatikan, nanti jangan sampai nggak bisa loh, kan jenengan sudah kedua, berarti bisa niru ke yang pertama. Oke, terus lanjut. Dengan tangan kanan, ya, setengah dimasukkan ke mulut, setengah airnya dihisap. Praktekan, Mas. Ya, enggak praktekan. Ya, ya, kan 3 kali. Ya, ya. Terus selanjutnya membasuh, ya, membasuh muka, oke, atau wajah, ya, ya, diratakan sambil ini. Itu 3 kali, ya, nggak apa-apa. Terus, ya, terus selanjutnya. Ya, membasuh tangan. Ya, sambil digosok 1 kali sampai berapa kali? 3 kali. Hitungan sekali itu kalau sudah rata ya. Kalau jenengan misalnya baru segini, kan yang sini belum, itu berarti belum dihitung sekali. Berarti airnya sudah kena semuanya, itu dihitung sekali, gitu ya. Bukan sekali di sini yang atasnya belum dihitung sekali, bukan ya. Tapi kalau airnya sudah rata semuanya. Oke, berarti kanan dulu, terus sekarang kiri. Sikunya ikut atau enggak? Ikut ya. Terus 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala. Gimana tata cara mengusap kepalanya? Dari ya, terus telinga, ya, terus selanjutnya kaki. Gimana tata caranya? Sampai 2 mata kaki tetap dibasuh. Kanan dulu, terus sekarang kiri. Terus sekarang apa? Habis itu doa apa? Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, terima kasih Mas, kasih aplaus. Namanya siapa Mas? Fauzi. Ya, terima kasih Mas Fauzi. Selanjutnya yang cewek. Yuk. Siapa? Ayo silahkan mbaknya. Yuk, mbaknya. Mau yang depan, yang tengah atau yang belakang?
Oke, yang depan, tengah atau belakang? Katanya yang belakang, Mbak. Coba yang belakang, yuk. Mau yang kudung apa? Kudungnya apa? Hitam. Ya, yang kudungnya hitam. Siapa? Ayo Mbak, cepat, waktunya mau habis ya. Yuk. Ayo. Kok, yuk. Ayo, salah nggak apa-apa. Mbak siapa? Ayo Mbak. Masa kalah sama cewek cowoknya? Yuk. Ayo. Kalau malu dua saja, apa bersamaan biar nggak malu. Oke, dua. Yuk berdiri, yuk. Ayo, salah nggak apa-apa. Yuk. Ayo. Waduh, kelamaan. Saya nggak tahu namanya kok. Siapa? Hah? Ya, terus pokoknya yang tengah di situ, yang tengah itu. Yang kerudung apa? Ya, yang tengah itu. Aduh, kelamaan. Ya udah, yang depan ini, Pak. Ya. Ayo. Depan. Ayo yang depan, yuk. Berdua enggak apa-apa. Ya, berdua enggak apa-apa. Oke, bertiga, berlima. Yang depan semuanya, yang depan berlima. Satu deret. Daripada kelamaan kok. Yuk, satu deret. Berlima. Yuk, semuanya. Ayo berdiri. Ayo. Enggak, nanti gantian, nanti yang belakang juga. Oke, ayo. Ayo. Ya. Oke. Berarti tata cara berwudu. Ya berlima saja, nanti biar nggak malu kan gitu. Dua aja ya, nggak apa-apa gitu. Oke, yang pertama ketika mau wudu apa? Baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua apa? Membasuh kedua telapak tangan sambil digosok dan disela-sela. Oke, yang ketiga berkumur. Tata cara berkumur bagaimana tadi? Pakai tangan kanan, sebagian dimasukkan mulut, sebagian hidung. Terus coba dipraktekkan, Pak. Ya, sekali. Kan 3 kali tadi. Terus ya, 3 kali. Oke. Selanjutnya apa? Membasuh muka berapa kali? 3 kali. Ya. Sambil apa? Yang tepi mata ini diusap. Oke. Berikutnya apa? Membasuh tangan. Tangan kanan dulu atau kiri? Kanan dulu. Berapa kali? 3 kali. Sambil digosok. Digosok itu maksudnya dipijet-pijet itu loh ya. Tidak airnya, ini penting Mas. Tidak hanya airnya ini banyak yang kita wudu di keran ya. Biasanya cuma airnya dialirkan saja, tidak digosok. Berarti sambil digosok ya. Berarti kanan dulu, terus kiri. Selanjutnya Mbak, mengusap kepala gimana tata caranya? Ya 2 tangan dong. Enggak, kalau 2 tangan enggak. Ya, belakang, terus, ya, terus selanjutnya
kaki. Ya, sampai mata kaki. Berapa kali? 3 kali sambil digosok dan jari-jarinya disela. Oke ya, yang kanan dulu baru yang kiri. Selanjutnya apa? Baca doa. Doanya gimana? Ya, terima kasih. Oke, Mbak siapa tadi? Salma sama Mbak siapa? Salma dan Silvi. Kembar ya? Enggak. Namanya kok Salva sama Silvi. Oke. Itu tata cara apa? Wudu. Dari sini ada pertanyaan sebelum kita pindah ke tayamum. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, jelas atau belas? Jelas ya. Selanjutnya kita kaji tayamum. Nanti yang ingin bertanya nanti di akhir juga bisa. Tayamum itu medianya apa? Debu. Tayamum itu kita lakukan ketika apa? Tidak mendapatkan air. Yang kedua apa? Ada air tapi kita tidak bisa memakai. Misalnya apa? Ketika kita sakit itu. Yang pertama kita kaji tata cara tayamum menurut Al-Quran. Dalilnya masih di surah Al-Maidah ayat 6. Jadi kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini bicara apa? Bicara wudu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau engkau junub disuruh mandi. Nah. Selanjutnya wa in kuntum mardo. Kalau kamu sakit au ala safarin atau dalam perjalanan. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Atau seorang di antara kamu datang dari tempat buang air. Au lamastumun nisa atau mengumpuli istri. Falam tajidu ma'an, sedang kamu tidak mendapati air. Berarti tayamum itu dilakukan ketika kita tidak mendapati air. Tapi cari air dulu. Karena orang itu tidak dikatakan tidak mendapatkan air kecuali setelah mencari. Makanya kalau kita mau tayamum, kalau nggak ada air minimal dicari dulu. Ya semampu kita ya. Gitu. Kalau ternyata dipastikan tidak ada, baru apa? Tayamum. Fatayammamu, maka bertayamumlah kamu sekalian sha'idan thayyiba. Medianya apa? Sha'id itu apa? Debu. Apakah debu yang kalau bahasa Jawa ini bleduk? Atau boleh pakai misalnya dinding. Atau misalnya kalau jenengan naik apa? Kereta, naik bis, boleh gak tayamum pakai apa? Pakai bangku. Boleh atau enggak? Boleh gitu. Berarti apa? Bisa debu atau benda yang di situ apa? Benda yang di situ apa? Ada debunya. Misalnya apa? Dinding, meja, kursi dan sebagainya. Itu boleh dipakai untuk tayamum. Tidak harus debu yang ada di tanah. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu wa aydikum minhu. Maka dikatakan apa? Famsahu biwujuhikum, suruh mengusap wajah. Kenapa kok tayamum itu diusap bukan dibasuh? Karena medianya debu. Kalau misalnya membasuh ya nanti habis tayamum jenengan apa? Mukanya penuh dengan debu. Wa aydikum minhu, dan tangan kamu. Tangan itu batasannya apa? Sampai siku atau pergelangan tangan? Nah, ini penting. Kalau di masyarakat atau mengikuti mazhab Syafi'i itu sampai pergelangan sampai siku. Tapi kalau di Muhammadiyah cukup di pergelangan tangan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis
Amar, kata Amar, ajnabtu, saya pernah junub, falam usibil ma, saya tidak mendapatkan air, fatama abtu, maka saya guling-guling ya, bisoid di tanah. Dia beranggapan apa? Nggak dapat air, orang wudhu, orang junub itu wajib wudhu atau wajib mandi? Mandi, tapi nggak ada air, gulung-gulung, semuanya apa? Kena debu. Dia logikanya sama dengan mandi. Wasolah itu, terus saya sholat. Fadakal tudzalikal nabi, terus diceritakan kepada Nabi. Faqala, Nabi bersabda, inna maka yakfika hakadha, wahai Amar, sesungguhnya cukup bagimu melakukan begini. Bagaimana yang dilakukan Nabi? Wa dzaraban nabiyyu, maka Nabi mati ya. Ya. Kemudian Nabi wadharaban nabiyyu bikafaihil ardo. Terus Nabi memukulkan dengan kedua telapak tangannya al ardo ke debu. Wa nafakha fihima, terus ditiup. Tsumma masaha bihima wajahu. Terus Nabi apa? Mengusap dengan kedua telapak tangannya. Apa yang diusap? Wajahnya dan kedua telapak tangan. Kira-kira bisa dipahami atau enggak? Gimana tata cara tayamum? Berapa kali tepukan? 1 kali tepukan. Kedua telapak tangan, yuk diikuti semuanya. Ditepukkan ke debu atau sesuatu yang ada debunya. Contohnya apa? Dinding, meja, kursi. Oke, terus apa? Terus ditiup keduanya. Habis ditiup terus apa? Diusapkan ke muka. Yuk, sebagaimana wudhu. Habis itu apa? Yang tangan gimana coba? Tangan yang bagian luar saja, gini saja. Kanan dulu, baru kiri. Nanti ada videonya ya. Kira-kira gambarannya gitu ya. Ya. Ini cara yang lebih lengkap ya. Pertama kali baca basmalah. Oke, dengarkan. Pertama kali apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim sambil niat dalam hati. Kedua telapak tangan ditepukkan ke tanah atau apapun yang mengandung unsur tanah. Kemudian ditiup. Kemudian apa? Diusapkan ke kepala. Kok kepala? Ke wajah, terus ke tangan. Berapa kali? Cukup 1 kali. Oke, kita selanjutnya lihat ke video. Oke, dengarkan. Ini nanti praktek lagi ya. Praktek lagi. Mau berapa orang yang praktek? Hah? Ya, belakang. Oke, coba dilihat videonya sekarang. Coba perhatikan biar nanti prakteknya nggak salah. Tata cara tayamum, langkah pertama coba. Ini tayamum di mana? Orang sakit. Ini penting loh. Nanti jenengan jadi perawat di rumah sakit, ada orang yang minta tayamum nggak bisa ngajarin awas loh. Iya. Nggak tahu. Masa mahasiswa stikes nggak tahu? Apalagi alumni stikes nggak bisa tayamum. Ada pasien yang minta diajari apa? Tayamum. Oke. Berarti kalau orang sakit cukup ditempelkan di mana? Di dinding. Nggak perlu cari debu. Atau misalnya bawa debu yang dari tanah itu enggak ya? Ya, oke. Terus langkah ketiga,
Nah, ini debunya di tiup. Oke. Nah, ini mengusap apa? Wajah, muka. Terus langkah kelima, yang diusap punggung. Kenapa yang dalam tidak diusap? Ya, karena sudah kena debu gitu. Cukup sampai kedua pergelangan tangan, tidak sampai kedua kaki, tidak sampai siku. Oke, ini tayamum bagi orang yang sakit. Selanjutnya, tayamum bagi orang musafir. Kenapa? Ya, tapi sebelumnya kita lihat secara utuh ya. Secara utuh videonya. Oke. Coba perhatikan. Baca bismillah sambil apa? Meletakkan kedua tangan di dinding, ditiup, terus mengusap ke muka. Habis muka tidak usah nepuk lagi, tapi langsung mengusap apa? Tangan. Sampai pergelangan tangan kanan dulu. Terus apa? Setelah itu kiri. Oke ya, jelas ya. Selanjutnya tata cara tayamum untuk orang musafir. Musafir itu apa? Orang yang dalam perjalanan. Oke, kalau musafir kita memungkinkan pakai debu langsung ya boleh. Makanya di sini apa? Keluar dari mobil cari debu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya boleh pakai kursi mobil. Gitu. Oke, coba perhatikan ya, tata cara tayamum dengan pakai debu yang ada di tanah ya, ditempelkan sambil baca bismillah dan niat dalam hati. Setelah itu ditiup, terus diusapkan ke muka. Sekali saja ya. Terus kedua telapak tangan kanan dulu, bagian punggung, kemudian punggung tangan kiri. Oke, jelas ya. Itu tayamum untuk orang sakit dan musafir. Sekarang kita praktek. Kalau tadi laki-laki dulu, yang sekarang perempuan dulu, lady first gitu. Oke, karena tadi yang depan sudah, sekarang tengah atau belakang? Suka yang belakang. Yang belakang. Oke. Minta berapa orang? Boleh bawa temen ya. Kalau nggak mau ya semuanya berarti yang belakang. Oke, silakan yang belakang. Barisan kedua dari belakang. Barisan kedua dari yang belakang. Semuanya satu baris. Yuk. Yuk, panitia dibantu. Panitia dibantu yang belakang. Oke. Barisan kedua. Ya, yuk. Yuk, panitia dibantu. Yuk, salah nggak apa-apa, yuk. Satu baris kok. Satu baris, yuk. Ayo Mbak, ayo. Waktu kita sempit, yuk. Ayo berdiri.
Ayo, ya. Ya, yang sampingnya ya, yang sudah berdiri tadi kok duduk lagi. Tadi sudah berdiri kok duduk lagi. Yuk maju. 1, 2, 3. Yuk. Yuk. Yuk, 4 juga nggak apa-apa, 5 juga nggak apa-apa. Ya itu. Ya, teman-temannya diajarin. Yang lainnya ikut praktek ya. Jadi cuma tidak nyonton saja tapi ikut praktek. Yang pertama ketika kita mau tayamum apa? Baca bismillah, niat dalam hati, terus apa? Cari debu. Debunya di mana, Mbak? Kalau ini dinding berarti ya. Yang lainnya coba dipraktekkan. Semuanya ikut praktek. Ya, tangannya diangkat semuanya. Ayo, tangannya diangkat semuanya. Yuk, tangannya diangkat semuanya. Yuk, masnya. Yuk, ya, tangannya diangkat semuanya. Ditempelkan ke lantai. Yuk, tempelkan ke lantai. Ya, terus habis itu apa? Ditiup ya Mbak menghadap sini Mbak, menghadap ke temannya. Ditiup, yuk semuanya tangannya ditiup. Yuk masnya nggak boleh main HP mas, nanti disita. Yuk panitianya diawasi ya, nggak boleh main HP. Ya, yuk ditiup terus mengusap muka. Yuk semuanya diusapkan ke mukanya, diratakan sekali saja. Ya ikut mbaknya malah nonton. Yuk terus berikutnya tangan, coba tangan ini paling penting dipraktekkan. Kanan dulu, terus kiri. Oke jelas ya. Oke terima kasih Mbak ya. Sekarang masnya yang main HP tadi. Kemudian 3 orang, 1 lagi, 2 lagi. Yuk mas cari temennya mas, cari aja temennya. Ya itu. Yuk 3 orang, berarti cari 2 mas. Yuk. Ayo panitia dibantu panitia. Ayo segera berdiri 2 kurang 1 3. Azam mana? Ayo. Ya 3 orang ya. Ya, tata cara tayamum. Ketika kita mau tayamum apa yang kita lakukan? Niat dalam hati, baca bismillah, kedua tangan ditempelkan ke debu ya di dinding ya. Terus yang lainnya diikuti yuk. Semuanya ngikuti ya. Yang mbaknya apa? Ayo mbak diikuti semuanya. Tangannya diangkat dulu ya. Terus ditempelkan ke lantai. Niat dalam hati sambil apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu apa? Ditiup. Terus habis itu diusapkan ke muka. Yuk semuanya diusapkan muka. Yuk mbaknya. Tuh. Habis itu tangan yang kanan, coba tangan kanan dipraktekkan. Ya, terus yang semuanya coba tangan kanan gimana? Yang masnya coba ditunjukkan saya ngusapnya gimana? Itu. Yang lainnya yang main belakang coba ditunjukkan saya. Ngusap tangannya gimana ngusapkannya?
Itu ya. Terus selanjutnya yang kiri, tangan kiri. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, monggo. Enggak, entar. Yang tanya berdiri. Yang tanya berdiri, maju. Ya. Orangnya difabel, maksudnya keterbatasan gimana? Nah, kalau nggak punya tangan nanti yang sehat dibantu. Tapi kalau nggak bisa, nggak ada yang membantu, ya tayamum sebisanya. Entah apa, mukanya diseret-seretkan ke tembok atau apa. Kenapa? La yukallifullahu nafsan apa illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuannya. Tapi kalau misalnya ada keluarganya yang bisa bantu tayamum, boleh nggak dibantu? Boleh gitu. Misalnya orang sakit, ya ini penting, Mbak, coba didengarkan, Mbak, Mas ya. Kalau ada orang sakit parah, dia badannya nggak bergerak tapi masih bisa ngomong misalnya, pingin sholat, jenengan yang nunggu perawat misalnya atau keluarganya bisa mentayamumi yang sakit. Tapi kalau misalnya cari perawat nggak ada, yang nunggu nggak ada, tapi nggak bisa apa-apa, ya berarti langsung sholat, oke ya? Tapi tetap apa? Sholat, oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya praktek sholat. Praktek sholat ini saya nggak jelaskan teorinya ya, karena terlalu panjang. Tapi intinya ini jelaskan, saya kasih pengantarnya. Hadis yang bicara tentang sholat itu disebut hadis al-musi fi sholah. Ada sahabat yang salah melakukan sholat. Ketika Nabi di masjid, ada sahabat yang datang. Kemudian sholat 2 rakaat sama Rasulullah, dibilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu karena sesungguhnya engkau belum sholat. Terus dia sholat lagi sama Rasulullah apa? Suruh ngulangi. Sholat lagi sama Rasulullah apa? Suruh ngulangi sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali salah terus, berarti harusnya nyerah. Terus dia bilang, ya Rasulullah alimni, ya Rasulullah ajari kepadaku tata cara sholat. Terus Rasulullah mengajari, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat, ucapkanlah takbiratul ihram. Yang ada di hadis ini semuanya wajib, Mas ya, Mbak. Berarti takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Terus suruh baca Al-Fatihah. Al-Fatihah hukumnya apa? Wajib. Kalau doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Ngangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib itu ucapan Allahu Akbar, itu takbir. Tapi ngangkat tangannya sunnah. Terus setelah itu summarka hatta tatma'inna raki'an, disuruh ruku. Ruku hukumnya apa? Wajib. Bacaan surat hukumnya apa? Sunnah. Bacaan amin hukumnya apa? Sunnah. Amin waladhdallin, amin hukumnya apa? Sunnah. Terus tsummarfa hatta ta'tadilla qa'iman, disuruh bangkit sampai dalam keadaan i'tidal. I'tidal hukumnya apa? Wajib. Kalau doa ketika rukuk hukumnya apa? Sunnah. Sami Allahu liman hamidah hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib apa? I'tidal. Terus Rabbana walakal hamdu, sunnah. Oke. Terus masjud hatta tatma'inna sajidan, suruh sujud sampai tumaknina dalam keadaan sujud. Berarti rukuk tadi tumaknina, i'tidal harus tumaknina, sujud juga tumaknina. Sujud hukumnya apa? Wajib. Ya. Tapi takbir mau sujud disebut takbir apa?
Tingkol hukumnya apa? Sunnah. Terus sujud hukumnya wajib. Terus tsummarfa hatta tatma'inna qa'idan. Terus suruh bangkit sampai dalam keadaan duduk. Nanti duduk di antara dua sujud. Bacaan waktu sujud hukumnya apa? Bacaannya apa? Kok tahiyatulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sudah hafal kan? Belum ya? Kalau itu atau kalau belum hafal bisa juga pakai apa? Subhana rabbiyal a'la. Kalau rukuk apa? Subhana rabbiyal azim. Oke. Berarti hukumnya apa? Sunnah. I'tidal atau duduk di antara dua sujud hukumnya apa? Wajib. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Suruh sujudlah lagi. Berarti selain yang disebutkan dalam hadis ini, hukumnya apa? Sunnah. Dalam hadis ini yang wajib apa? Takbiratul ihram, al-fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, terus sujud lagi yang kedua. Sujud kan dua kali toh. Kemudian sebagian ulama menambah, yaitu duduk untuk tahiyat atau tasyahud akhir. Tahiyatnya sama sholawatnya itu wajib juga. Kalau dalam mazhab Syafi'i gitu ya, bacaan tahiyat sama sholawat kepada Nabi, tapi letaknya apa? Di tasyahud akhir. Terus bacaan salam. Yang kalau dalam mazhab Syafi'i yang ke kanan saja, yang ke kiri sunnah atau salam itu satu yang wajib, yang kedua sunnah. Kalau nengok kanan nengok kiri itu hukumnya sunnah. Tapi yang menjadi catatan Mas atau Mbak, saya sekarang tahu yang wajib yang sunnah. Kalau gitu saya cari yang wajib saja. Sholatnya baik atau enggak? Tidak. Meskipun kita tahu sunnah, tetap kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita kelupaan tidak melakukan yang sunnah, sholat kita tidak usah diulangi lagi karena sudah sah. Misalnya jenengan sholat Allahu Akbar langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang kelupaan enggak? Apa? Doa iftitah. Berarti tetap lanjut. Tetap apa? Lanjut karena hukumnya apa? Sunnah. Tapi kalau jenengan nggak tahu yang wajib nggak sunnah, Allahu Akbar langsung alhamdulillah. Bingung. Tadi kok belum doa, baca doa iftitah, akhirnya ngulangi apa? Salat. Bisa dipahami ya? Nah, itu kenapa kita mengkaji mana yang wajib dan sunnah. Oke, kita langsung praktek ini karena waktu saya terbatas ya, karena nanti saya khutbah kemudian ngasih kajian juga. Kita langsung lihat video. Ini takbiratul ihram. Coba videonya diperhatikan. Ini kita praktek nanti. Jangan sampai salah ya. Ini takbiratul ihram disunahkan mengangkat kedua tangan. Bagaimana tata cara mengangkat kedua tangan? Nah, mengangkat kedua tangan itu sejajar dengan telinga. Oke ya. Ini coba. Ini semuanya diperak. Yang telapak tangan ini dihadapkan ke kiblat. Nah, itu. Kemudian tidak gini, dibenggang ya. Tapi biasa saja. Gini, oke. Ibu jari sejajar dengan telinga yang bawah, ujung jari sejajar dengan telinga atas. Coba takbirnya gini ya. Kita coba lihat videonya. Langsung saya nanti praktek satu persatu. Mas, Mbak, coba dilihat videonya. Ini satu-satu praktek. Nah, nih. Coba takbirnya. Oke, jelas ya? Enggak, cuma kan ini biasa saja. Kalau gini salah. Kan harus gini atau ini dibegar ya. Oke. Praktek coba takbir. Kita belajar mengangkat tangan semuanya serentak Allahu Akbar sambil mengangkat tangan.
Yang mbaknya saya nggak lihat kok tangannya. Ya. Nah ini ya. Tidak gini, ini salah ya. Jarinya nggak gini ya. Coba saya lihat tuh jarinya ada yang gini juga. Ya, coba yang laki-laki. Coba dipimpin satu orang. Allahu Akbar. Coba. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ayo tuh. Angkat tangan. Allahu Akbar. Enggak, ini loh. Sejajar dengan daun telinga nih. Kalau gini salah. Atau gini, ini. Sejajar dengan daun telinga. Coba sekali lagi. Allahu Akbar. Ya pimpin mas, yang lainnya. Yuk, semuanya tangannya diangkat. Oke. Sekarang yang perempuan. 1, 2, 3. Tangannya di-pose dulu, ditahan dulu. Tahan dulu biar saya lihat gitu. Biar saya lihat. Oke. Yang belakang kok nyantai. Ya. Oke. Udah. Oke. Itu tata cara apa? Tata cara sholat. Nanti kalau waktunya masih, itu praktek semuanya. Kayak sholat betulan. Oke. Nah, coba lihat. Nah, ini berbagai macam posisi atau keadaan ya. Nanti yang pertama, ketika kita mau sholat itu berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat. Antara dua kakinya itu 1 jengkal ya. Nah ini. Salah gini bisa mau sholat gini kan? Atau gini. Ini enggak, ini semuanya lurus. Ya, ini 1 jengkal ya. Kalau gini itu salah. Oke. Terus mengangkat kedua tangan, takbir ya, Allahu Akbar. Kemudian sedekap. Sedekap bagaimana? Telapak tangan yang kanan itu ditaruh di pergelangan kiri. Jadi yang kanan di atas ya. Di bawah dada, di atas pusar atau di bawah pusar? Di bawah pusar. Di atas pusar, mendekati dada, tapi tidak usah ke atas itu, terlalu memaksa ya. Ini coba gambarnya lihat. Coba sedekap semuanya. Boleh ditempelkan, boleh digenggam. Kalau ditempelkan gini saja, kalau digenggam gini ya. Ya, oke. Oke, coba semuanya sedekap. Oke, ya. Oke. Kemudian baca doa apa? Iftitah. Iftitahnya doanya bagaimana? Kok berhenti? Wal ardi hanifam. Apa tadi? Allahumma ba'id baini. Belum selesai. Allahumma nakini. Terus
bil ma'i wa thalji. Oke, ini coba lihat doa iftitahnya. Kemudian selanjutnya rukuk ya. Rukuk itu antara punggung dengan tengkuk itu lurus, nggak boleh terlalu dangak atau terlalu ke bawah. Kemudian ininya, kedua telapak tangannya itu diletakkan pada lutut. Coba itu dilihat gambarnya. Pada lutut gitu. Itu cara apa? Rukuk. Coba saya ingin praktek dari takbir sampai rukuk satu orang saja. Ini satu orang nanti kita ketika sudah selesai semuanya ikut. Oke, yang sini coba. Takbir, sedekap sama rukuk. Ya, yang berdiri. Ya. Ya. Enggak di situ saja, Mas. Ya. Enggak di situ saja. Ya. Takbir. Enggak menghadap kiblat. Posisi kakinya tadi apa? Sejengkal. Semuanya menghadap kiblat, enggak oleh dienggokkan ya. Oke. Terus Allahu Akbar. Ya, sedekap. Ini. Ya, sini. Itu. Ya. Terus sekarang rukuk. Allahu Akbar. Rukuk. Iya. Itu lurus ya. Enggak betul lurus antara apa? Punggung sama tengguk kepala. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Ya. Selanjutnya mbaknya. Ayo Mbak, ya. Yang tengah. Mbaknya saya nggak tahu namanya. Ya sudah Mbak, prakteknya di situ saja, nggak usah berdiri, nggak apa-apa. Pokoknya di tempatnya situ. Oke. Ya Mbak. Pokoknya yang tengah. Ya. Ayo Mbak. Yuk. Ya Mbaknya yang angkat tangan kan latihan. Ya Mbak yang angkat tangan. Itu. Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa. Ya enggak usah malu Mbak. Yuk. Ya. Ya Mbak berdiri yuk. Ya Mbak. Ya enggak apa-apa Mbak. Yuk berdiri. Ya, berarti mau sholat kakinya itu lurus ya, satu jengkal. Terus Allahu Akbar ngangkat tangan. Ya, jangan gini. Nah, ini nih. Berarti kesalahannya gimana? Kalau takbir gini, itu salah ya. Berarti gini. Nah, itu. Coba semuanya coba biar saya tahu, saya cek gini. Ayo. Yuk, angkat. Angkat. Ya, itu. Jangan gini ya, ini salah ya. Ya. Oke. Coba mbaknya tadi enggak berdiri, Pak. Takbir yuk. Enggak gini. Itu. Jangan gini. Ya, inilah. Ya, ini dihadapkan ke kiblat. Oke. Terus sedekap, praktek sedekap. Nah, coba saya lihat sedekapnya. Semuanya sedekap. Yuk. Oke, sedekap ya. Meskipun saya nggak tahu, yang penting saya cek gitu. Terus sekarang rukuk. Ya, Mbak rukuk. Oke. Sedekap. Rukuk. Ya Allah. Nggak ngangkat tangan dong. Nggak. Mau rukuk takbirnya kan ngangkat tangan. Ya. Allahu Akbar, sedekap, coba diawali lagi.
Allahu Akbar. Enggak, ini enggak gini, Pak. Nah, ini gini loh. Enggak seret. Nah, ini. Coba Allahu Akbar, rukuk. Nah, itu lurus ya, lurus. Tidak ke bawah atau ke atas. Oke ya? Ya, terima kasih. Terus selanjutnya i'tidal. I'tidal. Allahu Akbar, ngangkat tangan atau enggak? Sekarang ngangkat tangan itu tempatnya di berapa tempat? 3, apa saja coba? Ketika takbiratul ihram, terus apa? Ketika mau ruku, ketika i'tidal, meskipun yang dibaca bukan takbir, yaitu sami Allahu liman. Kemudian ada tambahan ketika kita bangkit dari tasyahud awal. Selain 4 tempat ini tidak disunahkan mengangkat tangan. Oke ya? Nah. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan. Bacaannya apa? Rabbana walakal hamdu. Ya, itu doanya banyak ya. Boleh Rabbana walakal hamdu, boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu, boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu. Kalau dilanjutkan apa? Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil umasyita min syai'in ba'du. Oke. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih juga boleh. Terus selanjutnya sujud. Sujudnya kakinya dulu atau lututnya dulu? Lututnya dulu. Lututnya dulu. Jadi kalau sujud lututnya dulu, tidak kakinya dulu. Coba saya ingin praktek, coba masnya coba kasih tahu turun dari sujud. Ya mas, siapa? Posisi i'tidal turun ke sujud. Ya ke situ ya. Kakinya, terus Allahu Akbar. Terus ya, berarti ya terima kasih ya sudah. Berarti lututnya, tangannya, terus dahi sama hidung, terus ujung kaki. Anggota sujud berapa? Coba dihitung anggota sujud. 5, 6. Coba sebutkan 1 apa? Enggak, dari atas dulu. Dahi, terus hidung. Apa? Telapak kanan. Berapa jumlahnya? Lutut, terus kaki berapa? Anggota sujud berapa? Kaki dan tangan jenengan berapa? Berarti kok dihitung 1, 2 tangan, 2 kaki, kan dihitung 1. Berarti berapa? 8. Tapi Nabi bilang itu 7. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku diperintah sujud atas 7 anggota. Tapi Nabi bilang alal jabhah, dahi, tapi yang ditunjuk hidung. Berarti dahi sama hidung 1 paket. Ya, oke ya. Itu sujud. Okay. Coba ini dilihat. Berarti kalau siku sama lambung itu direnggangkan, tidak ditempelkan. Kemudian kalau
kedua kaki itu boleh direnggangkan, boleh ditempelkan ya. Tergantung kita kenyamanannya bagaimana. Bacaannya apa tadi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu dibaca 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Duduknya duduk iftirash atau tawarruk? Tahu iftirash sama tawarruk apa bedanya? Kalau iftirash itu artinya dari kata farsun, menjadikan kaki kiri alas untuk duduk. Tapi kalau duduk tawarruk itu dari kata warikun, artinya pantat atau bokong. Maksudnya apa? Pantatnya ditempelkan ke lantai, kaki kirinya dimasukkan ke bawah kaki kanan, kayak tasyahud akhir. Berarti kalau duduk di antara 2 sujud, duduknya apa? Iftirash. Semua sholat itu duduknya iftirash, kecuali apa? Tahiyat akhir. Oke. Kemudian ini apa? Tasyahud. Ketika tasyahud itu membentuk angka 53 gini. Coba semuanya bisa enggak? Yang diacungkan apa? Jari telunjuk, ibu jari sama jari tengah di gini-gini. Coba kalau tasyahud gimana? Nah gini. Nah, coba masnya, masa? Enggak gini-gini. Nah itu. Nah, itu cara apa? Isyarat waktu apa? Tasyahud kayak. Kenapa? Di Telaga Agung. Ya nanti ya 2 menit. Oke, itu bedanya tasyahud apa? Duduk iftirash sama duduk tawarruk. Oke, bisa dipahami ya? Nah, karena waktu kita terbatas, kira-kira praktik sholat seperti itu ya. Terus salam sebagaimana biasa. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini belum kita tutup acara kali ini. Silakan. Kalau atau ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Ya. Oke, jadi kita kesimpulannya ya, meskipun nanti materi ini tetap harus didalami lagi ya, tapi paling tidak tadi sudah ada gambaran tentang apa? Wudu, tayamum, dan sholat. Tapi bukan berarti ini sudah selesai, bukan. Tetap harus dikaji kembali. Tapi paling tidak gambaran tentang 3 ibadah makruh tadi, yaitu wudu, tayamum, dan sholat sebagaimana yang sudah kita kaji tadi. Ya, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaian materi tentang ibadah Ramadan sudah